Sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan, kita diberikan keistimewaan yang berbeda dari makhluk yang lain, yaitu nikmat berbicara, di mana baik buruk seseorang dapat dinilai dari cara bicaranya. Walaupun ada sebagian orang yang terkadang berbicara dengan nada kasar dan keras, namun tujuannya baik dan bermanfaat. Ada juga yang berbicaranya lembut, namun terdengar begitu menyebalkan. Setiap manusia memang tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan sifat dan sikap tentunya membuat kita mempunyai ciri khas masing-masing. Dari sini yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kita menjaga lisan kita untuk orang lain, agar tidak menyakiti hati mereka, supaya terhindar dari masalah dan tentunya meminimalisir tindakan kejahatan. Seperti kasus di hari ini yang akan kita bahas. Sebelum mengetahuinya lebih dalam, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Yang baru saja menemukannya, mohon bantuannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita kenalan dulu ya dengan seorang pria bernama Adi Saputra berusia 20 tahun. Kebahagiaan terpancar di wajahnya karena ia telah merencanakan pernikahan dengan kekasihnya Dina pada tanggal 26 Februari tahun 2020. Setiap hari mereka berdua telah berbincang-bincang tentang rencana apa yang akan mereka lakukan di saat telah menjadi suami istri. Tak terelakkan ada rencana bulan madu jika ada rezeki lebih. Sambil tertawa, keduanya sudah tak sabar menanti hari pernikahan yang tinggal menghitung hari saja. Di lain sisi, teman dan kerabat semuanya juga menyambut bahagia serta memberi selamat kepada si calon pengantin. Adi yang malu-malu menimpalinya dengan tersenyum sumringah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari di waktu sorenya, Adi menelpon Dina. Ia pamit hendak pergi nongkrong bersama teman-teman. Letaknya tak jauh dari rumah Adi, yaitu di Jalan Kemas Rindo, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati. Bersama beberapa kawannya, Adi duduk sambil bergurau. Sesekali beberapa temannya menggoda Adi yang tak lama lagi akan mengakhiri masa lajangnya. Tak lama kemudian, ada seorang teman mereka yang terlihat berjalan dari jauh yang menghampiri mereka. Pria itu bernama Reksa. Tanpa mereka sadari, rupanya kedatangan Reksa disertai dengan sebuah pisau yang disembunyikannya di belakang tubuhnya. Sungguh di luar dugaan, mereka awalnya mengira Reksa hanya ingin ikut nongkrong, tetapi secara tiba-tiba pria itu menusukkan pisau yang dibawanya ke tubuh Adi bertubi-tubi. Hingga teman yang lain berlari menghindar karena takut diserang juga. Namun anehnya, setelah menyerang Adi, Reksa kabur dan tak mengejar yang lain. Seketika orang-orang berlarian dan berteriak histeris. Adi yang telah berlumuran cairan merah segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, teman Adi menelpon Dina yang saat itu berada di kediamannya. Sontak Dina yang terkejut mengajak ibunya untuk segera menemui calon suaminya yang tengah sekarat. Luka tikaman yang diterima cukup parah, membuat Adi tak sadarkan diri. Sementara itu, pihak keluarga selaku ayah korban bernama Syamsul Bahri membuat laporan kepada polisi dan memberitahu pelaku penusukan yang tak lain merupakan tetangga mereka sendiri. Polisi yang menerima informasi tersebut segera mengerahkan tim untuk melacak keberadaan pelaku yang tengah melarikan diri. Juga mengamankan TKP guna mencari barang bukti lainnya. Dari hasil visum, Adi menderita luka 3 tusukan, 1 di perut dan 2 di lengan. Luka di perut inilah yang cukup fatal, yang akhirnya membuat Adi banyak kehilangan cairan merah. Hingga nyawanya pun tak tertolong, si calon pengantin pria telah pergi selamanya. Tangisan Dina di samping tubuh kekasihnya sambil sesekali menjawab pertanyaan petugas. Dina menjelaskan, Adi orang yang baik, kalem, dan tak banyak bicara, sambil sesekali memeluk jasad Adi yang ditenangkan oleh ibunya.
Di lain sisi, ayah korban menjelaskan jika pelaku mempunyai dendam sejak lama, karena beberapa waktu lalu rupanya Reksa pernah menikam korban, namun hanya tergores mengenai tangan Adi saja. Kejadian ini didamaikan dengan musyawarah keluarga. Sejatinya mereka adalah bertetangga dan hubungan pelaku dengan korban dulunya adalah teman baik. Lantas, jika mereka dulunya adalah teman baik, mengapa Reksa memiliki dendam pada orang yang sebentar lagi akan menikah? Dengan kerja keras tim kepolisian, pelaku Reksa berhasil diamankan malam itu juga. Pelaku tanpa perlawanan segera digelandang ke Polrestabes Palembang guna diinterogasi lebih dalam. Kemudian Reksa menjelaskan detail masalah yang terjadi hingga ia memiliki dendam kesumat. Dulunya mereka adalah teman dekat yang dikenal cukup nakal di kampung mereka. Namun akhir-akhir ini, Reksa taubat dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Pakaiannya pun udah nggak seperti anak pang lagi. Ia beralih menggunakan peci, baju koko, dan selayaknya seseorang yang hijrah. Ia juga mencoba untuk sering melaksanakan sholat di masjid. Memang diakuinya, taubatnya belum sempurna. Namun ia dapat memastikan jika dirinya benar-benar ingin keluar dari sirkel pertemanan yang buruk. Namun proses hijrahnya ini tidak ditanggapi baik oleh korban. Adi sering memanggilnya dengan sebutan Ustadz. Contohnya, jika Reksa hendak pergi ke masjid, Adi yang melihat hal itu terus memanggilnya Pak Ustadz. Ini membuat pelaku Reksa naik darah, karena baginya sebutan Ustadz itu terkesan mengejek, karena dilakukan berulang kali dan sambil tertawa. Untuk itulah ia pernah mencoba menusuk korban, namun sempat damai karena Adi rupanya meminta uang untuk biaya pengobatan. Namun uang yang diminta terlalu besar bagi Reksa, ia meminta waktu untuk memberikannya. Tapi di sela-sela harinya dalam mencari uang, entah kenapa Reksa merasa keluarga Adi terus mengikutinya seolah meneror. Ia pun merasa ketakutan dan terancam. Untuk itulah ia merasa sudah tak tahan lagi, ingin menghabisi seluruh keluarga Adi pada hari itu. Dengan menyiapkan pisau yang disimpan di belakang badannya, ia menuju ke arah rumah keluarga Adi. Namun Reksa yang melihat Adi sedang berada di rumah makan yang dekat dari rumahnya, tanpa pikir panjang, ia langsung menuju sasarannya dan menghujam tubuh korban dengan pisau hingga target terkapar. Pada intinya teman-teman, sebenarnya dia tuh tidak menargetkan Adi saja, namun juga keluarga yang lain. Dalam persidangan, JPU menuntut pelaku dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun karena beberapa pertimbangan, hakim memutuskan vonis yang lebih berat, yaitu kurungan penjara selama 20 tahun. Mendengar ini, pihak keluarga korban awalnya tak dapat menerima, karena mereka berharap hukuman mati untuk pelaku. Namun mereka berusaha mengikhlaskan. Nah teman-teman, terlepas dari alasan pelaku, tentu kita bisa mengambil pelajaran jika pisau yang tajam dapat diasah menggunakan kata-kata kejam yang dilontarkan oleh seseorang. Untuk itu, jaga lisan dan tingkah laku kita supaya tidak menyakiti orang lain agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ingatlah teman-teman, sebelum kamu melakukan tindakan bodoh, percayalah di luar sana masih banyak warung Padang yang belum kamu jelajahi. Kalau udah masuk penjara, bukan hanya kreativitasmu yang terhenti, namun nasib keluargamu juga akan tersakiti. Sekian dulu cerita Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di lain waktu. Bye!